datang di podcast Above the Top bersama saya Lisa dan rekan saya Bernadetta. Kami akan menemani kalian di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Koperasi Mardiko yang bergerak di bidang pengelolaan sampah daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Piungan. Betul kali Sar. Jadi kali ini kita akan mendengarkan cerita dan pengalaman dari narasumber kita. Halo Ibu, silakan ada. Bapak, ini Pak, Oke, terima kasih kepada Bapak dan Ibu telah menghadiri podcast kami pada malam hari ini. Mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan saya Mariono, saya adalah ketua dari Koperasi Mardiko. Dan saya Sutanti selaku bendahara di Koperasi Mardiko. oke baik Pak Mario. Bisa ceritain sedikit nggak Koperasi Mardiko itu apa sih? Baik Pak, jadi Koperasi Mardiko ini sebagai wadah bagi para pemulung dan pengelolaan sampah untuk meningkatkan kerjasama serta kesejahteraan masyarakat. Jadi melalui koperasi ini diharapkan dapat melakukan pemberdayaan yang lebih baik ke depannya ke masyarakat. Begitu. Menarik sekali ya Pak. Bapak boleh nggak ceritain sedikit tentang awal pembentukan Koperasi Mardiko itu seperti apa? Oke, jadi Koperasi Mardiko ini itu terbentuknya itu dari P3 awalnya, yaitu Persatuan Pemulung Piungan. Lalu komunitas Mardiko ini terbentuklah di tahun 2016. Komunitas Mardiko ini mempunyai kepanjangan Makaryo Adikaryo, yaitu bekerja secara nyata untuk membantu membersihkan kota Yogyakarta. Lalu di tahun 2025, Koperasi Mardiko ini bertransformasilah menjadi Koperasi Mardiko yang sekarang, tetapi tidak mengubah maksud dari kepanjangan yang sebelumnya, yaitu Makaryo Adikaryo, yaitu bekerja nyata untuk membersihkan kota Yogyakarta. Jadi secara umum kepanjangan Mardiko ini tetap sama Mbak, jadi untuk membersihkan kota Yogyakarta. Ya. Perjalanannya cukup panjang ya Pak, dari awal P3 sampai akhirnya menjadi seperti sekarang. Iya. Selain bergerak di bidang pengelolaan sampah, saya dengar-dengar Koperasi Mardiko itu juga memiliki beberapa bisnis sendiri ya Pak. Iya, Mungkin betul. boleh dijelaskan? Jadi Koperasi Mardiko ini kan dikenalnya sebagai pengelolaan sampah saja ya. Padahal sebenarnya kita juga bergerak di bagian kewirausahaan juga, yaitu ada produk batako. Jadi batakonya itu dari anorganik yang kita bakar dan abunya kita jadikan sebagai bahan batako. Lalu ada ekoenzim, lalu ada budidaya manggut yang sampai sekarang itu masih kita jalani, dan lalu ada juga telur omega. Jadi kami selain bergerak di pengelolaan sampah itu sendiri, kami juga ada kewirausahaan untuk membantu masyarakat pemulung juga di situ. Lalu juga dari situ juga kami ada membangun ekonomi dari rongsokan yang dijual-jual, lalu kita produksi ulang gitu. Ini ternyata usahanya cukup beragam ya Pak di Iya. Ya, dan untuk cara perekrutan di Koperasi Mardiko itu seperti apa? Apakah mereka masuk sendiri atau ada cara-cara tertentu? Kalau untuk masuk sendiri mereka bisa masuk sendiri, dan karena di Koperasi Mardiko ini secara umum aja terbuka untuk mau siapa saja, bahkan untuk misalnya ada anak kuliahan atau siapapun itu mau bekerja sama atau apapun itu dengan kami sangat terbuka dengan itu. Tetapi untuk beberapa luar itu kami ada mensyaratkan untuk mereka membayar dua jenis iuran, yaitu ada iuran wajib sama iuran pokok. Iuran wajib itu di 100.000 untuk per orangnya, lalu iuran pokok itu 5.000 per bulan, dan itu untuk satu bulan. Oke, baiklah, seperti itu ya. Oke, dari semua yang disebutkan Pak Mariono, mungkin dari Ibu Tanti sebagai bendahara nih, mana yang saat ini paling berdampak dan memberikan manfaat langsung kepada para anggota di Koperasi Mardiko? Kalau menurut saya sebagai bendahara sih Pak, yang benar-benar bermanfaat bagi para anggota itu ya rata-rata semuanya pasti bermanfaat. Tapi menurut saya kalau dari semua produk dan program yang koperasi kami lakukan, yang paling utama itu pasti
Dari segi rongsokan ya, dari jasa angkut sampah juga, karena itu merupakan program utama kami di mana para anggota koperasi pastinya bekerja mengangkut sampah itu setiap hari. Baik, Bu. Lalu, apakah ada pihak lain di luar koperasi yang ikut berperan dan mendukung koperasi Mardiko? Seperti pihak eksternalnya gitu? Oh, ada Mbak, banyak banget. Wah, oke, boleh dijelaskan? Kalau kayak kemarin itu ada pihak eksternal beberapa ya dari kampus, kayak dari kampus Gajah Mada itu UGM, kemudian dari Solo ada juga ya Pak UNS, sama dari luar negeri itu ada juga apa itu? Melbourne. Ya, Melbourne, betul. Begitu sekali ya, sampai bisa dikenal beberapa universitas, bahkan sampai berkunjung menjadi bagian dari koperasi Mardiko dan bekerja sama. Oke, Bu Tanti, setelah membahas berbagai usaha dari Koperasi Mardiko, saya jadi penasaran bagaimana Koperasi Mardiko ini membentuk komunikasi antara anggota dan pengurus intinya. Menurut saya sangat baik sih. Selama ini kalau dilihat ya baik-baik aja sih ya kan Pak? Iya, baik-baik aja. Kayak jadi segala komunikasi itu berjalan lancar. Untuk kunjungan ke Koperasi Mardiko, apakah ada biaya tertentu? Untuk biaya sebenarnya kami itu tidak memaksa para pengunjung atau orang-orang dari luar yang ingin berkunjung untuk membayar, tapi ya seikhlasnya aja sebenarnya. Jadi semua tergantung dari tamu aja ya Bu? Iya, ada biaya admin sedikit gitu biasanya. Oke, selama menjalankan Koperasi Mardiko sebagai ketua, tantangan komunikasi apa yang pernah Bapak alami? Ya, kalau untuk tantangan pasti setiap kewirausahaan atau selain koperasi kan pasti banyak lah ya Pak ya. Kalau di Koperasi Mardiko sejauh ini tuh belum ada, tapi kalau untuk beberapa masalah kecil kayak miskom tuh ada miskom pasti dari beberapa anggota, tapi itu kadang juga kami selesaikan gitu secara bersama-sama gitu dengan sekretaris, Putantus sebagai bendahara atau juga sebagai melibatkan juga pengawas. Jadi kan Koperasi Mardiko ini kan juga ada beberapa pengawas gitu ya. Jadi pertama kami rumikan dulu secara internal, kalau ada masalah gitu baru kami musyawarahkan. Kalau dari musyawarah itu tidak ada solusi, baru kami melibatkan pengawas gitu. Miskom aja. Jadi bisa diselesaikan dengan baik ya. Iya. Jadi baik dari cerita Pak Malini dan Bu Tanti ini kita bisa lihat bahwa Koperasi Mardiko ini tidak hanya bekerja di bidang pengolahan sampah saja, tetapi juga banyak peluang kolaborasi antara anggota, masyarakat, dan berbagai pihak eksternal. Dan perjalanan Mardiko dari komunitas hingga koperasi ini menunjukkan bagaimana komunikasi dan kerjasama menjadi bagian terpenting dalam membangun sebuah organisasi. Betul sekali, melalui komunikasi yang terjalin antara pengurus, anggota, maupun pihak luar, Koperasi Mardiko mampu mengembangkan berbagai program dan unit usaha yang tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Betul. Baik, terima kasih Pak Mariana dan Bu Sukamti sudah berbagi berbagai pengalaman mengenai Koperasi Mardiko hari ini, dan semoga Koperasi Mardiko ini terus berkembang dan menjadi inspirasi dan membangun ekosistem yang baik di masyarakat. Baik, terima kasih Pak Mariana dan Bu Sukamti sudah meluangkan waktu untuk podcast kali ini. Oke, terima kasih dulu Pak. Oke, jadi begitulah tadi cerita pengalaman Pak Mariono sebagai ketua dan Bu Tanti sebagai bendahara di Koperasi Mardiko. Jadi bersama saya Lisa dan rekan saya Bernadetta, terima kasih sudah mendengarkan dan menonton podcast Book Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya. bye-bye.